Barreskrim Polri akan segera mengumumkan tersangka penyebab bencana di Sumatera Utara dan hingga kini proses penyidikan fokus pada penguatan alat bukti dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Ada beberapa tim di Aceh, di Tamiang, kemudian di Padang dan Tapanuli Selatan. Akan tetapi yang sudah kami temukan bukti permulaan adanya peristiwa pidana baru yang Tapanuli Selatan. Nanti kami update perkembangan dan kami juga kerjasama dengan rekan-rekan yang lain, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan terakhir ada Satgas PKH. Ini kalau peristiwa sudah bulat, adanya peristiwa, ingat ya, penyidikan adalah berarti ditemukan dua alat bukti adanya peristiwa. Di dalam proses penyidikan itu tentunya kita mencari pertanggungjawaban pidananya. Siapa yang bertanggung jawab? Ini sedang proses. Jadi penentuan tersangka tentunya berdasarkan alat bukti yang kami temukan selanjutnya dalam proses penyidikan ini. Jelas Mbak ya? Berarti belum ada tersangka ya Pak? Masih proses untuk penetapan tersangka. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin 22 perusahaan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PBPH. Langkah tegas ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Umumkan kepada publik, atas tunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Detailnya, ya, saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Dan 1 orang alami luka parah di kepalanya. Mereka 4 orang pengendara motor yang alami kecelakaan motor. Kecelakaan ini melibatkan 2 sepeda motor yang saling adu muka motor di Jalan Raya Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kedua sepeda motor ini dari arah Kecamatan Gondang menuju Kecamatan Pacet dan sebaliknya. Warga yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa korban tewas dan luka ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban meninggal dunia diketahui bernama Sampe, usia 25 tahun, warga desa Kesiman Tengah, serta Riyadi, warga desa Kepu Pandak, Kecamatan Kutorejo. Dan 1 orang lainnya yang meninggal adalah Yodis Arya, alami tewas di tempat, yang merupakan warga desa Kedung Lengkong, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Dan yang luka parah yang membonceng adalah Muhammad Yanuar Prayoga, alami luka di kepala. Saat peristiwa terjadi, kondisi penerangan di jalan dalam keadaan tidak menyala, sehingga suasana cukup gelap. Dan diduga pengendara motor kurang hati-hati. Kedua barang bukti sepeda motor sudah disita di unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kondisi kendaraan dan situasi jalan saat kejadian. Nih guys, proses evakuasi. Warga digegerkan dengan kecelakaan yang melibatkan mobil pengangkut makanan bergizi gratis di Jalan M. Yusuf Sukmaja, Depok. Box mobil MBG terpaksa digulingkan warga karena menyangkut di dahan pohon, sementara mobilnya sudah di tepi jalan. Petugas SPPG mengatakan kejadian bermula saat lalu lintas padat dan mobil box melaju di kiri jalan. Namun saat di lokasi sopir tidak tahu ada dahan pohon yang menjuntai. Box kendaraannya pun tersangkut hingga terlepas. Meski tidak ada korban, namun akibat kejadian ini kemacetan parah sempat terjadi karena bersamaan dengan jam orang berangkat kerja. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, merespon hal itu pemerintah menegaskan terus mengupayakan yang terbaik termasuk menyalakan listrik untuk pengungsi bencana di Aceh dan Pulau Sumatera. Di lokasi pasca bencana sejumlah petugas PLN berupaya menyalakan listrik merata di semua titik. Peninjauan korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh dilakukan terus oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya dengan mengupayakan aliran listrik. Aliran listrik memang belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Namun pemerintah berusaha untuk menyalakannya merata di sejumlah titik pengungsi, di mana petugas PLN saat ini berusaha menyalakan listrik dalam kondisi menantang berbahaya di lokasi pasca banjir.
Masalah listrik sebagian besar sudah menyala. Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Masih ada beberapa yang berbahaya. Karena kabel-kabel kalau liwat air yang masih banjir itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati. Jadi PLN bekerja dengan sangat menghadapi kondisi yang sangat menantang. Seorang mahasiswi Universitas Hasanuddin asal Aceh Tengah hingga saat ini belum dapat kabar nasib keluarganya pasca banjir bandang. Ia berharap keluarganya aman dan mendapat bantuan. Sekarang Kak, sebenarnya saya kekhawatirannya cuman ini sih Kak, karena maksudnya mereka di sana udah makan nggak ya? Karena Kak, saya dapat kabar 2 hari 3 hari yang lalu tuh di sana memang orang banyak kali yang kelaparan Kak. Amirah Salsabila, mahasiswi asal Takengon, Aceh Tengah, Aceh ini tengah menjalani magang harian di salah satu rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan, di ruang pelayanan dan antrean administrasi. Meski tetap berusaha fokus, namun ia mengaku pikirannya terbagi dua, lantaran kehilangan kontak dengan keluarganya di Takengon sejak banjir bandang melanda Pulau Sumatera. Amirah kerap memeriksa ponselnya, berharap ada kabar dari keluarganya. Selama ini, ia hanya berkomunikasi dengan tantenya terkait situasi di kampung halamannya. Kalau untuk sekarang Kak, sebenarnya saya kekhawatirannya cuman ini sih Kak, karena maksudnya mereka di sana udah makan nggak ya? Karena Kak, saya dapat kabar 2 hari 3 hari yang lalu tuh di sana memang orang banyak kali yang kelaparan Kak. Mereka di sana cuma bisa makan ubi, pisang, Kak, labu. Karena Kak, kalau misalnya dapat bantu kan akhir-akhir ini ada bantuan Kak. Mereka dapat misalnya satu keluarga cuma dapat beras 1 kilo 2 kilo kayak gitu Kak. Itu pun bukan untuk tiap hari dapat bantuannya Kak, belum tentu kan. Cuman itu sih Kak, maksudnya bukan karena saya pengen pulang, bukan. Karena saya tahu kan jaraknya jauh. Terus kalau saya pulang nambah beban lagi di sana Kak. Amirah bertekad menyelesaikan pendidikannya di Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Hasanuddin yang tinggal sedikit lagi agar ia bisa segera kembali ke Takengon, Aceh Tengah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Bencana banjir dan longsor di Aceh juga berdampak pada langkanya gas di Banda Aceh. Bahkan warga harus rela antre sejak pagi demi mendapatkan gas untuk kebutuhan harian. Antrean mengular terlihat di sejumlah agen gas LPG di Banda Aceh. Salah satunya di Lambung Meraksa, Banda Aceh. Warga rela berdiri berjam-jam sambil membawa tabung kosong, berharap bisa pulang dengan membawa gas. Kelangkaan gas LPG 12 kg ini telah berlangsung hampir sepekan. Keterbatasan pasokan membuat warga terpaksa mendatangi agen dan jaraknya hingga beberapa kilometer dari rumah mereka. Meski tidak terdampak langsung bencana banjir bandang dan longsor, sejumlah pangkalan dan agen gas di Banda Aceh mengalami kekosongan stok gas, baik untuk 3 kilo hingga 12 kg. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan.